Kenapa kita nggak pernah bisa berhasil, dan 3 hal ini akan membantu kita untuk mencapai keberhasilan. Hai Climbers, di episode M yang keempat ini, gue akan sharing 3 jurus dari 3 orang yang terkenal. Kebanyakan dari kita, generasi sekarang, terlalu ingin cepat dan terlalu ingin semua. Generasi sekarang, kesannya gue tua banget ya, lebih bingung untuk menentukan apa yang diinginkan dibandingkan yang tidak diinginkan. Bagus untuk kita punya banyak mau, tapi kita perlu tahu tujuan kita kemana. Ketika kita nggak tahu tujuan yang kita mau, kita akan mudah teralihkan dan terdistract. Ada temen yang ngajak ke Jakarta, kita iya-iya aja. Atau ada yang ngajak ke Bali, karena kita tertarik, kita iya-iya aja. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue juga di umur 20-an banyak hal yang gue mau dan ternyata itu memperlambat dan menghambat gue mencapai tujuan gue. Ternyata banyak juga yang merasakan hal yang sama. Yang pertama, nggak tahu benar-benar apa yang dimau, nggak tahu tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, terlalu banyak mau yang kebanyakan orang mau. Padahal bisa jadi sebenarnya kita hanya melihatnya seolah-olah keren, seolah-olah prestige. Jadi sebelum kalian belajar jurus-jurus yang gue akan share di episode ini, kalian coba tentukan dahulu yang kalian mau. Dan untuk kalian mencari apa yang kalian mau dan suka, kalian bisa lakukan dengan cara connecting the dots. Di episode AIM, episode 00. Linknya gue simpen di kanan atas dan di description box. Jurus yang pertama, diajarkan oleh Bruce Lee, seorang legend di dunia bela diri. Bruce Lee mengatakan bahwa lebih baik kita melatih satu macam jurus sebanyak 10.000 kali dibandingkan 10.000 jurus dilatih satu kali, which mean fokus. Di episode sebelumnya, gue share bahwa yang gue lakukan sebenarnya basic banget. Bahkan ketika orang dengar mungkin terdengar klise, atau apa sih garing, itu mah gue juga tahu. Tapi kekuatannya ada pada fokus dan konsistensi. Jurus yang kedua dari Michael Jordan, seorang legend di dunia basket. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Bayangkan berapa ribu jam yang dihabiskan oleh Michael Jordan untuk bisa jadi seorang legend di dunia basket. Yang kita lihat all the fames, kita nggak lihat perjuangannya dia. Malcolm Gladwell mengatakan kita harus melewati 10.000 jam untuk kita menjadi expert. 10.000 jam yang bermakna untuk mencapai sesuatu. Artinya, jika kalian mau lebih cepat expert sesuatu, perbanyak waktu untuk melatih hal tersebut dan take time to rest. Evaluasi hasil yang sudah dilatih, no shortcut. Shout out to Ivan Gojaya, teman gue dari kecil. No wonder dia sekarang dianggap jenius musik karena karyanya udah masuk kemana-mana. Apa yang dia lakukan sekarang itu banyak dia latih sejak dia dari SMA. Bahkan dia sudah menyentuh dunia musik dari sejak SD. Gue inget banget dia lebih banyak melatih skill musiknya dibandingkan belajar mata pelajaran pas sekolah. Untung aja otaknya encer. Gue kemarin udah reconfirm ke dia. Bahkan ada masanya dia melatih musik selama 8 jam sehari. Dan itu cukup sering dilakukannya. Menurut gue, bakat itu hanya mempengaruhi sebagian kecil pencapaian. Yang menjadi penentu kita bisa jadi orang yang sukses adalah seberapa tekun kita melatih skill kita. Seorang jenius musik sekalipun harus melatih skillsnya. Seorang Michael Jordan juga menurut gua bukan hanya bakat yang membuat dia sukses, tapi hasil dari dia melatih skillsnya. Yang ketiga diambil dari bukunya Atomic Habits. Gua berkali-kali bahas buku ini karena menurut gua buku ini sederhana, mudah dicerna, ilmunya applicable banget. Gua baca buku ini sampai 2 kali. Dalam buku ini, James Clear bilang, habits atau kebiasaan ini adalah kumpulan kebiasaan yang membawa kita 1% lebih baik setiap harinya. Dan kebiasaan itu bukan harus hal yang besar. 1% jika kita alokasikan ke waktu, sehari hanya 14,4 menit. Jika kita alokasikan ke perubahan mindset, insight, dan apa yang ingin kita capai, dapat menjadi compounding habits, seperti bola salju yang semakin lama semakin besar dampaknya. James Clear juga berkata, perubahan kecil seringkali tidak terlihat memiliki dampak dan tidak instan. Bahkan kita perlu sabar untuk menunggunya. Di dalam bukunya, James Clear menceritakan tentang Valley of Disappointment. Karena ketika kita melakukan kebiasaan yang baik, hal itu tidak serta-merta membuat kehidupan kita naik juga.
Banyak dari kita berharap ketika kita termotivasi melakukan kebiasaan baik, grafiknya langsung naik juga dan mulus. Padahal yang terjadi seringkali adalah kebiasaan baik kita terlihat tidak memberikan efek positif apapun, dan akhirnya banyak orang menyerah di sini. Sama seperti filosofi tanaman bambu yang tidak akan memperlihatkan pertumbuhan apapun selama 5 tahun pertama. Namun setelah 5 tahun kemudian, pertumbuhan pohon bambu sangat besar dan ukurannya tidak lagi dalam hitungan sentimeter, melainkan meter. Terkadang kita menyerah karena kita tidak melihat hasilnya. Semua jurus yang gue share mengacu pada satu hal, yaitu repetition. Tung Desem Waringin sering berkata, repetition is the mother of all skills. Repetition will make progress.